pagi adik-adik. Wah, sungguh tidak terasa ya, 1 minggu telah kita lalui. Wah, kita bersyukur kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, Kak Desi ingin kita mengambil saat teduh. Kita akan memulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sungguh anugerah kita boleh datang kembali, kita beribadah kepada Tuhan. Kita ingin menyapa Tuhan Yesus di dalam sebuah lagu. Selamat pagi Bapa. Adik-adik, kita ingin dengan sikap berdiri, kita ingin melipat tangan, kita ingin mengangkat pujian Selamat pagi Bapa. Mari kita nyapa Tuhan Yesus kita melalui pujian. Bapa di surga, terima kasih Engkau masih mengasihi kami. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Itu semua anugerah dari Tuhan. Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan Yesus, Engkau nikmati segala puji-pujian kami. Terlebih lagi, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan bintang-bintang. Dia yang menciptakan sungai yang mengalir.
Dia juga yang menciptakan gunung-gunung. Bukan hanya itu, Dia juga menciptakan binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan, semuanya untuk siapa? Untuk kita manusia. Bahkan Tuhan sendiri datang dari surga untuk menyelamatkan dosa manusia, karena Dia begitu cinta dengan kita, dengan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya adik-adik, kita nyanyikan lagu Dia Ciptakan Bintang-Bintang. Kita nyanyikan 3 kali. 1 kali gaya Hawaii, kali kedua gaya robot, kali ketiga kita pakai gaya Hawaii lagi. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Kita pakai berdiri. Gaya Hawaii dulu ya. Gaya Hawaii itu yang lembut-lembut. Yuk semangat. Dia ciptakan bintang-bintang dan sungai yang mengalir. Dia ciptakan gunung tinggi dan Dia ciptakanku. Bukan demikian ku mengasihinya, karena Dia berikan anaknya bagiku dan seluruh dunia di Kalvari. Gaya robot. Dia ciptakan bintang-bintang dan sungai yang mengalir. Dia ciptakan gunung tinggi dan Dia ciptakanku. Bukan demikian, bukan demikian ku mengasihinya, karena Dia berikan anaknya bagiku dan seluruh dunia di Kalvari. Gaya Hawaii. Dia ciptakan bintang-bintang dan sungai yang mengalir. Dia ciptakan gunung tinggi dan Dia ciptakanku. Bukan demikian ku mengasihinya, karena Dia berikan anaknya bagiku dan seluruh dunia di Kalvari. Ya, pintar. Yuk silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita ingin seperti Samuel kecil, yang taat, yang mau dengar akan ajaran firman Tuhan. Nah adik-adik, Kadesi ingin kita bersama-sama akan satu pujian seperti Samuel kecil. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Adik-adik, kita angkat pujian ini sekali lagi. Biarlah Tuhan yang membentuk hati kita. Kita mau diajar, kita mau dengar, kita mau melakukan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel
pagi adik-adik semua. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu. Nah, hari ini kakak akan bercerita. Tapi sebelum kita mendengar cerita dari Alkitab, mari kita berdoa dulu ya. Silakan adik-adik ikuti dalam hati saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kembali pada hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah masing-masing. Dan kami juga akan mendengarkan cerita dari Alkitab, dari firman-Mu. Tolong beri kami konsentrasi, bisa mendengarkan dengan baik, dan juga kami bisa mengerti apa yang kami dengarkan ini. Kami mohon Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang kisah dari Kejadian pasal yang pertama. Tapi sebelumnya, kakak mau kita sama-sama lihat satu buah video dulu. Yuk, ya kita lihat videonya sama-sama ya. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, "Jadilah cakrawala." Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi. Untuk siang, matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah.
dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Nah, adik, kita sudah lihat videonya kan? Wah, ternyata dunia kita itu benar-benar bagus sekali. Gunung, lautan, hewan-hewannya, wah itu luar biasa indah sekali. Hebat betul ya yang menciptakan semuanya itu ya. Kakak yakin, pasti adik-adik sudah tahu siapakah yang menciptakan gunung, siapa yang menciptakan lautan, siapa yang menciptakan hewan, baik itu yang bisa terbang burung, baik ikan-ikan yang berenang di lautan maupun binatang darat semuanya. Kakak yakin adik-adik juga pasti sudah tahu kan hal itu. Siapa? Betul, yaitu Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, yang bisa hidup sebagai Tuhan kita. Ya, jadi di mana kita tahu kan hal ini? Seperti kakak tadi bilang, kita bisa lihat sama-sama di Kejadian pasal yang pertama. Tuhan kita Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang juga maha kuasa. Dia bisa buat apa saja yang dia inginkan, dia bisa ciptakan apa saja yang dia mau. Bahkan saking hebatnya Tuhan itu, dia bisa buat dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak ada itu menjadi ada. Wah, adik-adik mungkin berpikir, loh, kan manusia juga bisa nih buat yang dari tidak ada menjadi ada. Misalnya seperti mobil, dulu nggak ada mobil, tapi manusia buat ada mobil. Dulu nggak ada HP, dulu manusia buat ada HP. Nah betul adik-adik, dulu tidak ada mobil, tidak ada HP. Tapi HP dan mobil itu dibuat dari apa? Bahan-bahan yang sudah ada, cuma diubah bentuknya, lalu dibikin mobil, dan HP, dan barang-barang lainnya. Tetapi Tuhan itu berbeda. Dulu itu tidak ada tanah, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, semuanya tidak ada. Tidak, dunia ini adalah kosong melompong, nggak ada semuanya. Tuhan buat dari mana? Tuhan hanya berfirman, lalu semuanya itu ada. Kan manusia enggak. Manusia harus ambil barang dulu nih, diolah menjadi besi, lalu besinya diolah lagi menjadi mobil, dan seperti itu. Semua sudah tersedia, tinggal manusia mengolahnya. Tapi Tuhan tidak. Dari yang tidak ada apa-apa, Tuhan buat itu semua menjadi ada. Membuat seperti dunia bumi yang kita kenal seperti sekarang ini, dan juga seperti kita manusia sekarang ini. Semuanya itu adalah karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, luar biasa, hebat. Dia bisa ciptakan itu semua. Adik-adik, tahu nggak bagaimana kisah penciptaan dari alam kita ini, dari dunia kita ini? Kalau kita baca kitab ya, adik pasti udah tahu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, apa saja yang terjadi dalam penciptaan selama 6 hari itu. Yuk, kakak punya satu video. Mari kita lihat sama-sama video penciptaan itu.
kan? Udah tahu kan bagaimana Tuhan menciptakannya? Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Ya betul, menciptakan terang dan gelap. Kemudian hari kedua apa? Tuhan memisahkan air yang di atas dan air di bawah. Hari ketiga apa? Tuhan mengumpulkan air itu menjadi suatu tempat, disebut lautan, lalu ada tanah yang kering. Lalu kemudian Tuhan juga temukan apa? Tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan buat matahari dan juga bulan untuk menguasai, matahari untuk menguasai siang, bulan untuk menguasai malam, dan juga bintang-bintang lainnya. Lalu hari kelima Tuhan buat apa? Ada burung-burung di udara, ada ikan-ikan di lautan. Lalu hari keenam Tuhan ciptakan binatang-binatang di darat dan juga kita manusia. Hari ketujuh Tuhan istirahat, dia tidak lagi buat apa-apa. Dan semua hari-hari ciptaan Tuhan bilang apa? Semuanya itu baik, baik adanya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, dan dia, apa yang dia buat adalah juga semua adalah hal yang baik. Wah, luar biasa Tuhan kita ya. Tapi adik sayang sekali, dunia yang baik itu menjadi rusak. Gara-gara apa? Ya gara-gara kita, orang-orang berdosa ini, kita merusak dunia ini, sehingga dunia ini jadi ada kematian, jadi ada sakit penyakit seperti corona sekarang ini, ada kejahatan di mana-mana. Wah, dunia ini menjadi tempat yang begitu rusak. Banyak sampah di mana-mana juga, banyak penyakit di mana-mana, ya, kejahatan di mana-mana. Tapi tenang adik-adik, karena Tuhan juga telah berjanji nantinya ketika Yesus datang kedua kalinya, dia akan ciptakan langit dan bumi yang baru. Wah, apa itu langit dan bumi yang baru? Langit dan bumi yang benar-benar lebih baik daripada dunia yang ada sekarang ini. Di mana dalam bumi yang baru ini nanti itu tidak ada kejahatan, tidak ada dosa, tidak ada air mata. Wah, luar biasa. Tidak ada penderitaan dan juga tidak ada penyakit. Itu yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa mereka akan tinggal bersama Tuhan di langit dan bumi yang baru nantinya. Tuhan baik kan kepada kita, adik-adik yang percaya kepadanya. Sebab itu tetap percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik melihat karena Tuhan itu memandang semua ciptaannya baik sejak awal dari pertama sampai hari ke-6 itu, kita boleh melihat bahwa kita juga harus seperti Tuhan, menghargai semua ciptaan Tuhan, termasuk sesama kita. Mungkin ada orang yang teman-teman kita yang mungkin tubuhnya itu mungkin cacat, atau mungkin dia tidak sebaik penampilannya seperti kita. Kita tetap harus menghargai mereka, karena kita juga tahu bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan sama seperti kita. Maka itu kita tidak boleh mengejek mereka. Oh, kamu kakimu pincang, oh, kamu tidak punya ini, tidak punya itu. Nggak boleh seperti itu. Kita juga harus mengasihi mereka seperti Tuhan telah mengasihi kita. Karena kita tahu sekarang bahwa kita dan mereka juga adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang baik. Dan kita juga harus menghargai binatang. Binatang tidak boleh menyiksa binatang. Lihat ada kucing, masuk kucing dilempar pakai batu. Lihat ada anjing, masuk anjing dilempar pakai batu. Enggak boleh. Kita harus juga menyayangi mereka, tidak menyiksa binatang. Dan juga untuk menjaga lingkungan yang telah Tuhan ciptakan ini untuk kita semua, kita juga tidak boleh buang sampah sembarangan dan lain sebagainya atau merusak lingkungan. Nggak boleh. Kalau dia misalnya ada sampah di jalan, jadi pungut, jadi buang ke tong sampah atau pada tempatnya. Seperti itu adik-adik ya. Dan juga karena Tuhan telah ciptakan kepada kita dunia ini beserta segala isinya, betapa baiknya Tuhan itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana sih cara kita bersyukur kepada Tuhan? Ada banyak cara adik-adik. Contohnya misalnya kita sekolah, walaupun masih secara online hari ini ya, tapi kita juga harus bersyukur sama Tuhan. Tuhan bersyukur saya masih bisa sekolah walaupun secara online. Jadi tidak menggerutu, sekolah lagi, marah-marah. Saya nggak suka sekolah, nggak boleh seperti itu. Karena belum tentu semua bisa sekolah seperti adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Atau kita disediakan makanan di rumah oleh papa mama, bilang makan ini lagi nggak suka. Nggak boleh seperti itu juga. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan makanan yang juga adalah berasal dari apa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita bersyukur bahwa hari ini, bahwa juga nanti harinya kita masih bisa menikmati makanan yang Tuhan berikan kepada kita.
Seperti itulah adik-adik. Dan juga kita tetap bisa setia beribadah kepada Tuhan. Bersyukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun hari ini masih secara online, saya mau ibadah sungguh-sungguh, tidak main-main ketika bernyanyi, ketika mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dengan cara seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah apa? Taat kepada perintah-perintah Tuhan. Itu adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan atas dunia yang telah diciptakan untuk kita semua adik-adik. Dunia yang indah, dunia yang baik ini. Itu semua adalah karena apa? Kebaikan Tuhan kepada kita semua. Bukankah itu adalah menunjukkan apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Luar biasa bukan Tuhan kita? Mari kita berdoa sama-sama ya adik-adik ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah berikan kepada kami satu dunia yang baik. Walaupun dunia ini tidak sempurna karena kami, tapi kami tahu bahwa semua yang ada adalah ciptaan Tuhan bagi kami. Yang kami bisa menikmati hari-hari juga adalah karena kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik, yang bersyukur kepada Tuhan dengan taat kepada perintah Tuhan seumur hidup kami. Sebagai bukti bahwa kami adalah sungguh-sungguh punya hati yang bersyukur kepada Tuhan atas segala ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami dalam hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi adik, kita juga akan hafal ayat hafal kita ya. Itu dari Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Apa bunyinya? Kejadian pasal pertama, ayat pertama, apa bunyinya? Adalah seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kakak ulangi ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah hafal ayat ini, kirimkan ke Kak Sui seperti biasa ya. Oke adik-adik. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Dadah. Adik-adik, bagaimana firman Tuhannya? Tuhan kita begitu hebat kan? Dia bisa menciptakan isi semesta ini berserta dengan kita. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan menjalankan persembahan. Persembahan bisa diberikan secara online ya adik-adik, bisa dikirim, ditransfer ke rekening di bawah ini. Yuk adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri lagi, kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit. Tuhan yang memelihara burung, Tuhan yang memelihara bunga, Dia juga yang memelihara manusia, kita anak-anaknya. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Bangkit berdiri ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya, jadi kita berdoa. Mari kakak ya, Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, yang menciptakan bumi, semesta ini, beserta dengan seluruh isinya. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan semuanya untuk kami. Bahkan Engkau mati di atas salib untuk kami pula. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Engkau terima uang ini
untuk dipakai di gereja kami, sehingga makin banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Papa Mama yang sudah bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita tetap berdiri. Yuk kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dengan sikap hormat dan tutup matanya. Engkau telah memberkati kami dalam ibadah ini. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami bisa memuji-muji nama Tuhan. Kiranya hati Tuhan boleh disenangkan, boleh dimuliakan. Kami menyerahkan hidup kami selama 1 minggu mendatang. Kiranya Tuhan Engkau menjaga kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, pada saat minggu depan Tuhan ingatkan kami kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, berkatilah hidup kami dan jaga dan lindungilah kami semua. Saat ini kami juga berdoa menyerahkan keadaan kota Pontianak, negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai untuk COVID, untuk Corona. Kiranya Tuhan Engkau pimpin supaya bisa terkendali melalui vaksin-vaksin yang telah dijalankan oleh pemerintah. Dan Tuhan Engkau yang menggerakkan hati setiap orang-orang yang ada di negara kami ini, khususnya di kota kami ini, mau memberi diri mereka untuk divaksin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.